down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang soal-soal program pengulangan. Nah, sekarang saya akan menjawab atau menyelesaikan soal nomor 2 kelompok A. Nah, di mana di sini sama seperti video-video sebelumnya menjelaskan tentang program pengulangan. Nah, di sini buatlah flowchart dan codingan program untuk mencari hasil pangkat suatu bilangan. Misal contoh inputnya bilangan 2, bilangannya 2, pangkatnya 3, maka hasil outputnya 8. Nah, pertama-tama itu ada deskripsi program. Nah, yang pertama kita mulai dulu. Nah, yang kedua, pesan variabel B, P, H, I di memori dengan tipe data integer. Nah, di mana B ini adalah bilangan, P ini adalah pangkat, H ini adalah hasil, dan I ini adalah variabel pengulangannya. Dan menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya input nilai B dan P. Nah, di mana program ini meminta pengguna untuk memasukkan bilangan dan pangkatnya. Kemudian baru inisialisasikan, di mana H diinisialisasikan dengan nilai 1 yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perkalian berulang. Kemudian untuk I sama dengan 0, selama kondisi I lebih kecil sama dengan P, maka dioperasikan hasil dikali bilangan. Terus I-nya itu I ditambah 1. Nah, misalkan kita ingin di sini bilangannya ada 3, kemudian pangkatnya 2. Nah, kemudian kita cek apakah 0 lebih kecil dari 3. Jika iya, maka hasil sama dengan 1, ini 1 dikali dengan 2, pangkatnya, jumlah pangkatnya sama dengan 2. Nah, maka I plus plus berarti I nya ditambah 1 sama dengan 1. Cek lagi apakah 1 lebih kecil dari 3. Jika iya, maka hasilnya sama dengan 2 dikali 2. Ini hasil H yang ini dikali sama pangkat 2, jadi 4. Nah, kemudian I plus plus ditambah 2. Nah, cek lagi apakah 2 lebih kecil dari 3. Kalau iya, maka H sama dengan 4 dikali 2. Nah, sama dengan 8. Kemudian I plus plus ditambah 3. Cek apakah 3 lebih kecil dari 3, maka tidak. Jika tidak, maka keluar dari pengulangan. Nah, kemudian program akan mencetak hasil. Nah, maka program selesai. Kemudian di sini ada the code. Nah, di sini ada mendeklarasikan variabelnya B, PH, bilangan, pangkat, hasil, dan pengulangannya itu bertipe data integer. Kemudian ada begin, mulai. Kemudian program meminta pengguna memasukkan bilangan dan menyimpan hasil bilangan tersebut. Terus write, program meminta masukkan pangkat. Nah, maka akan disimpan oleh program. Kemudian selanjutnya inisialisasi variabel H diinisialisasi dengan 1 dengan 1. Nah, untuk menghitung pangkat dengan benar. Terus ada pengulangan for I sama dengan 1 hingga P. Nah, kemudian H dikali B akan disimpan hasil, terus I ditambah 1 pengulangannya. Maka kemudian mencetak hasil dari bilangan dan
Kemudian di sini ada flowchart, dimana pertama ada start, mulai dengan lambang ini diagramnya dengan oval, bentuk oval, kemudian input bilangan dan pangkat, itu maka jejer genjang. Terus prosesnya persegi panjang H sama dengan 1, kemudian masuk ke statement pengulangannya I sama dengan 1 hingga P. Terus jika I itu lebih kecil dari P, itu masih dalam batas pengulangan. Misalnya kan 0 kayak tadi di sini, misal 0 lebih kecil dari 3, maka dia akan dikalikan hasilnya. Ini dihasilkan dikalikan 1 dikali 2 jadi 2. Nah, terus ditambah I++. Setelah itu nilai I bertambah menjadi I++ atau I tambah 1. Kemudian pengulangan kembali mengecek kondisi apakah I lebih kecil dari P. Jika benar, lanjut ke proses perkalian berikutnya. Jika salah, dia akan keluar dari pengulangan. Terus kalau dia keluar dari pengulangan, maka hasil programnya akan ditampilkan. Kemudian N. Kemudian N. Nah, terus kita lanjut ke codingan programnya menggunakan C++. Nah, di sini saya pakai header include IOStream. Kita menggunakan include IOStream agar bisa menggunakan fungsi cin dan cout. Tanpa fungsi ini, program tidak dapat membaca atau menampilkan data ke layar. Kemudian ada using namepad std. Nah, dimana agar mempermudah kita dalam menulis kode dengan menghilangkan keharusan menulis std.2 sebelum fungsi. Kemudian use integer main kurung awal buka, kemudian integer bilangan, pangkat, hasil, int. Tadi sudah dijelaskan B ini pangkat, B ini bilangan, P ini pangkat, H ini menyimpan hasil dari perhitungan pangkatan, terus I digunakan sebagai variabel pengulangan. Kemudian di sini kita akan program akan meminta inputan dari pengguna, masukkan bilangan semikolon terus in B. Nah, kemudian kita masukkan juga cout untuk bilangan kemudian kita masukkan juga untuk pangkatnya, masukkan pangkat semikolon in P. Nah, kemudian menginisialisasikan variabelnya H tadi kan sama dengan 1. Kemudian baru masuk perulangan menggunakan for. Tadi I sama dengan 0. Terus ini lebih kecil jika I lebih kecil dari P. Terus ini semikolon. Terus I++. Kemudian buka lagi H tadi sama dengan H dikali bilangan, tutup. Terus untuk kemudian kita akan menampilkan hasilnya menggunakan cout. Hasil dari B bilangan, terus pangkat, terus baru hasilnya N
tutup. Kemudian kita coba jalankan, lalu kita run. Nah, masukkan bilangan, misalkan kita tadi 3, terus pangkatnya 2. Nah, maka hasil dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.